Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. Nah, kita aplikasi diferensial dengan fungsi kendala yang disebut dengan fungsi Lagrange, ya. Saya ulangi, aplikasi diferensial dengan fungsi kendala yang disebut dengan Lagrange. Optimasi dengan kendala atau sering juga disebut dengan fungsi Lagrange fungsi umum daripada fungsi Lagrange ini f x y z sama dengan f kecil x y z tambah pengganda Lagrange sama fungsi kendala. Yang ini sering disebut dengan fungsi tujuan. Ini fungsi tujuan, ini fungsi kendala. Inilah disebut sebagai fungsi Lagrange. Nah, maka dengan demikian, ya, ini fungsi kendala. Lambda ini dibaca sebagai pengganda Lagrange. Jadi, bagaimana mengoptimalkan fungsi tujuan? Tujuan kita untuk mengoptimalkan ini, tapi punya kendala. Tujuan Anda mendapat nilai A, tapi kendala Anda masalah waktu kuliah. Bagaimana mengoptimumkan? Tujuan Anda memperoleh pendapatan yang tinggi, kendala Anda, ijazah Anda tidak mencukupi, dan seterusnya. Nah, jadi inilah fungsi umum dari pengganda Lagrange. Kita misalkan dulu di sini, ya, Anda mengkonsumsi barang X dan barang Y. Anda menghadapi kendala. Kendala Anda adalah harga barang X dan harga barang Y. Dan juga anggaran. Harga barang X dan harga barang Y dan anggaran itu menjadi kendala Anda. Seandainya anggaran Anda tidak terbatas, demikian juga harga tidak terbatas. Ini menjadi kendala. Nah, jika anggaran Anda tidak terbatas, kita tidak pernah ketemu mata kuliah ini. Tapi karena anggaran kita terbatas untuk mengkonsumsi barang X dan barang Y, maka kita ada pertemuan mata kuliah dengan judul optimasi dengan kendala. Bagaimana Anda mengoptimumkan untuk mengkonsumsi, memperoleh kepuasan barang X dan barang Y, di mana Anda menghadapi fungsi kendala. Ini fungsi kendala, inilah fungsi tujuan. Inilah fungsi Lagrange ini. Ini pengganda Lagrange ini. Jadi M di sini anggaran. PX harga barang X, PY adalah harga barang Y. Bagaimana penyelesaian fungsi Lagrange ini? Saya ulangi, ini fungsi Lagrange tadi, ya. Kita buat contoh di sini, kasus Anda mengkonsumsi barang X dan mengkonsumsi barang Y. Kendala Anda harga barang X, dan kendala kedua harga barang Y, dan kendala ketiga anggaran. Ini fungsi tujuan. Jadi dengan kita asumsikan Anda mengkonsumsi barang X dan Y ini akan mempermudah pemahaman Anda tentang penyelesaian dengan fungsi Lagrange ini. Pada dasar diferensial, suatu fungsi akan optimum pada saat turunan pertama sama dengan 0. Nah, jika ini fungsi Lagrange ini, jika kita diferensialkan terhadap X, ya, terhadap X, maka fungsi Lagrange ini diferensialkan terhadap X, karena tadi kita, X ini adalah konsumsi barang X, maka jika diturunkan terhadap X, maka itu disebut dengan marginal utility barang X. Nanti di pengantar mikro Anda sudah pelajari ini, atau mau akan dipelajari. Jadi, turunan pertama, fungsi ini terhadap X, di mana X itu barang yang dikonsumsi, Y juga barang yang dikonsumsi, disebut dengan marginal utility barang X. Kemudian, jika diturunkan terhadap Y, turunan pertama terhadap Y di sini, maka itu disebut dengan marginal utility barang Y, yang dituliskan MUY. Ini turunan pertama terhadap Y. Nah,
jika diturunkan terhadap X tadi dikatakan marginal utility X ini. Nah, sekarang ini pindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Nah, kemudian turunan pertama ini dibagi dengan harga PX ini. Nah, maka dapat di sini turunan pertama tadi disebut dengan marginal utility barang X, ini harga X. Kita misalkan ini persamaan pertama. Jika diturunkan tadi terhadap Y, dapat seperti ini. Kemudian lambda ini, ya, turunan pertama tadi ini. Dengan kata lain, lambda PY pindah ke kanan, kemudian dapat min lambda PY, kemudian nanti persamaan ini dibagi PY. Maka turunan pertama terhadap Y dibagi harga Y. Ini sama dengan marginal utility barang Y dibagi harga barang Y. Nah, persamaan kedua, dari persamaan pertama dan persamaan kedua sama-sama minus lambda, sama-sama minus lambda, ya. Maka marginal utility barang X ini sama dengan marginal utility barang Y dibagi harga barang X dibagi harga barang Y, karena lambda sama dengan lambda, berarti yang ini dengan ini sama. Jadi nanti di teori mikro Anda akan mempelajari konsumen memperoleh kepuasan maksimum pada saat terjadi rasio antara marginal utility barang X dibagi harga barang X sama dengan marginal utility barang Y dibagi harga barang Y. Saya ulangi, karena lambda min lambda sama dengan min lambda, berarti secara logika ini sama dengan yang ini. Jadi secara umum konsumen memperoleh kepuasan maksimum pada saat nilai marginal utility barang X dibagi harga X itu sama dengan marginal utility barang Y dibagi harga barang Y. Jika barang itu banyak, misalkan sampai barang N, itu harus sama dengan marginal utility barang N dibagi harga barang N. Jika tidak sama, berarti konsumen belum memperoleh kepuasan yang optimum. Kita buat contoh. Fungsi total utility untuk mengkonsumsi nasi dan daging ditunjukkan oleh persamaan total utility sama dengan 4N pangkat 2 ditambah 3ND ditambah 6D pangkat 2 dengan kendala harga nasi dan harga daging. Jadi harga nasi di sini sama harga daging sebagai kendala. Harga nasi Rp1 dan harga daging juga Rp1. Anggaran Anda yang tersedia untuk membeli nasi dan daging Rp56. Pertanyaan, yaitu berapa jumlah nasi dan daging yang dibeli agar kepuasan optimum. Saya ulangi, harga nasi ini dan harga daging masing-masing Rp1 dan anggaran itu menjadi kendala. Sementara tujuan kita ini memaksimumkan kepuasan dalam mengkonsumsi nasi dan daging. Pertanyaan, maka berapa nasi dan daging yang dikonsumsi agar memperoleh kepuasan optimum? Nah, kita bentuk dulu ini ke bentuk fungsi Langerhans. Ya, ini bentuk fungsinya karena ini kendala X, Y sama anggaran. Nah, fungsi tujuan tadi ini. Nah, di sini bukan X, Y lagi, tapi sudah kita ganti nasi, daging, dan ini fungsi tujuan. Ya. Dan ini kendala. Maka yang ini fungsi tujuan, kemudian ini pengganda Langerhans ini jumlah nasi, harga nasi tadi 1, ini jumlah daging, harga daging tadi 1, anggaran tadi 56. Nah, jika disederhanakan ini, ya kita ini sama seperti di sini. N dikali 1 N, D dikali 1 D, dikurang 56. Nah, kemudian kita buka kurung ini, lambda dikali N ini, lambda dikali D ini, lambda dikali 56, lambda 56. Maka, inilah fungsi Langerhans untuk data di atas. Maka jika diturunkan ini terhadap nasi, ya, marginal utility nasi ini, ya, bukan X ini, nasi, maka ini diturunkan terhadap N menjadi 2 kali 4 8N, diturunkan terhadap N di sini. Nah, ya, terhadap N di sini seperti sebelumnya. D ini pura-pura tidak Anda perhatikan, Anda hanya fokus kepada N, 3N, Anda dipersialkan menjadi 3. Kembali tadi tampilkan ini menjadi 3D. Karena N tidak ada di sini, ini menjadi 0. Nah, di sini ada N menjadi lambda ini. Di sini tidak ada N menjadi 0.
Maka marginal utility untuk barang N sama dengan 8N tambah 3D tambah lambda sama dengan 0. Maka lambda di sini pindah ke kanan menjadi negatif 8N tambah 3D. Ini persamaan pertama. Diturunkan terhadap daging, maka di sini marginal utility daging. Fungsi ini semua diturunkan terhadap D. Di sini tidak ada D, berarti selain D dianggap konstanta, berarti 0. Di sini ada D. Anda hanya fokus ke sini. Ini pura-pura tidak diperhatikan. Diferensialkan ini menjadi 1. Nah, kemudian 3 dikali 1, 3. N ini tadi tampilkan menjadi 3N. Turunkan terhadap D, berarti 12D. Turunkan terhadap D, tidak ada D di sini, 0. Turunkan terhadap D di sini, ini ada tingkat lambda. Turunkan terhadap D tidak ada, maka 0. Nah, suatu fungsi akan optimum pada saat turun pertama sama dengan 0, maka lambda ini pindah ke kanan menjadi min 3N tambah 12D. Ini sebagai persamaan kedua. Kemudian fungsi Lagrange ini diturunkan terhadap lambda, karena tadi terhadap N, D sudah sekarang terhadap lambda. Maka di sini lambda tidak ada 0, lambda tidak ada 0 menjadi 0, lambda tidak ada maka turunannya 0, lambda di sini ada. Turunkan terhadap lambda maka tinggal N ini. Turunkan terhadap lambda ini tinggal D. Turunkan terhadap lambda ini tinggal min 56. Min 56 ini pindah ke kanan menjadi positif. Nah, maka ini persamaan ketiga. Persamaan pertama sama dengan persamaan kedua, sama-sama minus lambda, sama-sama minus lambda. Artinya 8N tambah 3D sama dengan 3N tambah 12D. Maka dengan demikian 3N pindah ke kiri menjadi negatif, maka 5N. 3D pindah ke kanan menjadi negatif, 12 dikurang 3D sama dengan 9, maka 5N sama dengan 3D. Ini persamaan, maka N di sini 9 per 5D. Ini menjadi persamaan yang keempat. Persamaan ketiga tadi N tambah D sama dengan 56, ya, dimasukkan ke persamaan N keempat, N sama dengan 9 per 5D. Maka N tambah D sama dengan 56, N ini diganti menjadi 9 per 5D. Ditambah D sama dengan 56. Maka jika dikali 5 ini hanya untuk mempermudah ya, hanya untuk mempermudah karena hidup itu sudah susah. Jika dikali 5 ini menjadi 9D. Jika dikali 5, karena ini dikali 5, maka ini dikali 5 menjadi 5D. Ini juga dikali 5 menjadi 280. Sekali lagi, ini hanya untuk mempermudah karena hidup itu sudah susah. Maka 14D sama dengan 280, sehingga D itu sama dengan 20. Saya ulangi, D sama dengan 20. Jadi jumlah daging yang dikonsumsi 20. Nah, persamaan ketiga tadi N tambah D sama dengan 56, maka N tambah 20 sama dengan 56. Dari mana 20 ini? D ini diganti. Maka N di sini sama dengan 56 dikurang 20 sama dengan 36. Jadi jumlah nasi yang Anda konsumsi sebanyak 36 porsi dan daging yang Anda konsumsi sebanyak 20 porsi agar Anda memperoleh kepuasan maksimum dengan kendala tadi harga Rp1, anggaran 56. Nah, maka total kepuasan yang Anda peroleh, kita tinggal memasukkan masing-masing nilai N36 ke persamaan total utility dan daging 20. Maka total utility Anda dalam mengkonsumsi nasi daging itu sebesar 9744. Tugas total utility sama dengan L pangkat 0,4 dikali D pangkat 0,5. Harga L itu 3, harga D itu 4, anggaran tersedia 108. Carilah L
maaf, ini bukan P nih ya, ini D nih. Cari L dan D dan total utility. Yang kedua, TU sama dengan total utilitas. Total utility sama dengan 5L pangkat 2 dikali D pangkat 3. Harga L 20, harga D 40, anggaran 200 sama. Ini bukan P ya, tapi D ya. Carilah jumlah L dan D dan total utility. Kemudian juga dengan cara yang sama nomor 3 ya. Ini bukan P ya, tapi D. Sekian dan terima